kami di Pemuda Indonesia Bicara. Baik, Mbak Sarah, sebelum saya ke Fajar begitu, Mbak Sarah, kalau dari kesadaran begitu dari pemuda-pemuda, kita bicara pemuda gitu ya, pemuda-pemuda, pelajar maupun tadi mahasiswa begitu, untuk bisa ikut ke organisasi. Mereka mindsetnya sekarang ini seperti apa sih? Apakah memang mereka masih sadar bahwa sebenarnya penting loh ikut organisasi untuk kedepannya begitu? Kalau Mbak Sarah lihat kaum perempuan, ya kita bicara kaum perempuan, itu sebenarnya mindset mereka untuk bisa berorganisasi seperti apa sih? Apakah memang mereka masih memandang bahwa organisasi itu adalah hal yang hanya buang-buang waktu begitu? Nah ini bagaimana menyadarkan mereka bahwa sebenarnya organisasi juga penting begitu? Nah ini seperti apa? Kalau untuk di Bogor sendiri seperti apa? Untuk di Bogor sendiri minat untuk berorganisasi saya kira cukup minim. Cukup rendah ya? Cukup rendah karena si organisasi ini pun sebenarnya kurang bisa beradaptasi dengan gaya hidup mahasiswa sekarang seperti itu. Dan bagaimana caranya ya itu tadi kita membuat program-program yang sekiranya dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu. Jadi kita maksudkan tidak masuk ke dalam pihak perempuan yang zaman sekarang itu seperti apa organisasinya? Ya seperti kita kan senangnya rapat, terus kita berdiskusi. Kalau di Kohati sendiri itu sangat disarankan atau kita sering berdiskusi, budaya diskusi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Nah, yang kita tahu anak muda zaman sekarang itu agak susah gitu untuk berdiskusi. Jangan kan berdiskusi, kayak kita bahas satu isu saja, sudahlah itu sudah urusannya pemerintah misal, sudahlah itu sudah urusannya yang lain seperti itu. Jadi minat dan bakat mahasiswa sendiri itu agak kurang gitu. Nah, Kohati sendiri caranya ya kita membuat program-program yang dibutuhkan oleh mereka, bukan yang kolot atau yang bagaimana begitu gitu. Terus untuk program-program sendiri kami buat belajar memasak, kami belajar, jadi harus benar-benar, jadi karena tidak bisa bukan hanya yang berat-berat saja ya kegiatannya, tapi belajar memasak juga. Iya, belajar memasak, belajar make up, public speaking. Jadi sekarang itu bukan pemuda yang mengejar organisasi, tapi organisasi yang mengejar para pemuda agar mau masuk organisasi. Karena kalau sudah masuk, karena mereka akan merasakan sendiri manfaatnya, jadi bisa bagus gitu kapabilitas mereka. Oke, kalau di Jawa Barat gimana Kang? Apakah organisasi yang mengejar pemuda atau sekarang pemuda yang mengejar organisasi gitu loh? Kalau saya sih selalu berangkat dari pemahaman bahwa setiap orang itu punya kebutuhan untuk berkumpul. Gitu. Dan perkumpulan yang diorganisasikan berarti bernama organisasi ya gitu ya. Prinsipnya begini, benar tadi yang disampaikan. Setiap orang itu punya kebutuhan untuk berkumpul, tapi permasalahannya dia mungkin agak sulit mencari perkumpulan yang tepat. Begitu. Kalau peer group, teman-teman sangat dekat yang mungkin hanya 4 sampai 5 orang itu pasti semua orang punya. Tapi untuk organisasi yang besar, perkumpulan yang besar yang berangkat dari persamaan visi atau persamaan cita-cita begitu, saya pikir untuk di pemuda saat ini mereka punya kebutuhan itu, namun agak sulit menemukan organisasi yang tepat. Oleh karena itu saya setuju juga dari kawan Kohati KHMI bahwa memang organisasi yang harus menyesuaikan dengan tantangan zaman. Kalau di masa-masa yang lalu yang dibutuhkan adalah berdiskusi dengan cara-cara yang sangat formal begitu melalui sebuah konferensi, seminar dan lain-lain. Mungkin sekarang caranya sudah tidak begitu. Ada yang lebih senang membuatnya dengan santai, ada yang bisa melakukan musyawarah hanya melalui text messaging begitu kan. Apapun dinamika sosial, apapun yang sedang terjadi secara kontemporer sekarang ini memang harus bisa disikapi oleh organisasi. Saya juga, Satma Pemuda Pancasila juga mengalami hal yang serupa. Dari masa ke masa kita harus terus memperbaiki strategi dan taktik untuk meregenerasi terus ya. Betul. Mengikuti zaman. Untuk merekrut calon-calon anggota. Meskipun memang disebutlah 2000-an awal itu kita sempat sampai pada masa di mana kader kita lagi banyak-banyaknya. Begitu kan. Satu cabang itu terbanyak bisa sampai 2000, paling sedikit bisa sampai 500. Karena pada saat itu kita menemukan formula yang tepat. Begitu. Jadi, dan formula itu tidak bisa saya sampaikan sekarang. Karena sudah usang ternyata. Hanya dalam 5 tahun sudah usang. Pemuda ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya karena dia
kelompok masyarakat yang sangat dinamis. Berarti Anda mengiyakan bahwa kesadaran pemuda untuk bisa berorganisasi itu sangat minim? Enggak. Mereka bukan hanya sadar, tapi mereka butuh untuk berkumpul. Mereka butuh untuk berorganisasi. Permasalahannya mereka mungkin agak sulit untuk menemukan organisasi yang tepat sesuai dengan keinginan mereka. Itu. Oke. Kalau kita lihat kan banyak organisasi di Indonesia begitu ya. Organisasi apalagi kalau kita lihat ini kan organisasi pemuda ya, yang memang mewadahi pemuda yang ada di Indonesia, terutama pelajar dan juga mahasiswa. Tapi di saat mereka bergabung misalkan di dalam suatu organisasi tersebut, begitu kan, Mbak, ternyata isinya ini bukan hanya pemuda begitu ya, ya bahkan lebih dewasa yang ada di dalam organisasi tersebut ya, bahkan yang mengaturnya semuanya adalah orang-orang dewasa gitu ya. Sehingga memang mereka mungkin lebih canggung akhirnya bisa masuk ke dalam organisasi tersebut. Nah, aturannya seperti apa sih kan yang memang ada begitu di Indonesia saat ini, sehingga memang akhirnya pemuda itu benar-benar pemuda yang mengatur gitu. Isi pemikiran pemuda gitu loh. Bukan dibilang pemuda, tetapi sebenarnya pemikiran kolot kan begitu kan ya? Iya. Nah, akan melihatnya bagaimana Kang Fajar? Aduh, saya harus agak serius ngejawabnya. Berarti semenjak 7 tahun yang lalu, negara kita sudah punya sebuah undang-undang, itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Jadi negara kita sudah punya etikat baik untuk mengatur pemuda, begitu. Secara substantif, undang-undang itu memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepemudaan. Seperti apa itu pelayanan kepemudaan? Prinsipnya pemerintah itu wajib, harus gitu kan, menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan, menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas kepemudaan, begitu, menyiapkan sarana untuk peningkatan kualitas organisasi kepemudaan, salah satunya tata kelola, dan seterusnya, termasuk sampai undang-undang itu mengatur bahwa pemerintah harus memberikan penghargaan terhadap pemuda-pemuda atau organisasi kepemudaan yang berprestasi. Luar biasa sebetulnya etikanya, gitu. Nah, sekarang menurut undang-undang itu, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Ya. Selanjutnya, organisasi kepemudaan adalah organisasi yang menghimpun para pemuda. Artinya yang menghimpun orang-orang yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Jika organisasinya memperbolehkan orang di bawah 16 atau di atas 30 tahun untuk menjadi anggota atau pengurus organisasi, maka secara otomatis itu tidak boleh disebut sebagai organisasi kepemudaan. Karena bukan organisasi kepemudaan, maka tidak boleh menyerap anggaran tentang kepemudaan, anggaran anggaran Ini yang harus kita kaji bersama. Lagi-lagi kita harus kaji bersama. Mengenai implementasinya, 7 tahun sudah berjalan undang-undang ini, implementasinya belum bisa dirasakan oleh mayoritas pemuda di Indonesia. Begitu. Bahkan pertanyaan yang masih ada hari ini adalah kenapa organisasi kepemudaan masih dihuni oleh orang-orang tua, kurang lebih kan begitu. Ya. Artinya memang ini yang terjadi saat ini, di masyarakat, dan ini yang harus dibenahi. Oleh karena itu maka pemerintah juga memang harus tegas. Dalam hal ini berarti Menteri Pemuda dan Olahraga harus tegas. Di daerah berarti ada kepala dinas yang menangani kepemudaan juga harus tegas. Jangan sampai dinas itu membiarkan anggaran-anggarannya diserap oleh orang-orang yang bukan pemuda, oleh kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan kepemudaan. Baik Kang, ini pertanyaan adalah organisasinya ya begitu. Apakah pemerintah yang tidak mengatur atau tidak tegas dengan organisasi tersebut, atau ya kader-kadernya memang tidak ada begitu, sehingga memang yang tua-tua yang memang orang dewasa yang sudah benar siap untuk membantu pemuda itu yang hadir gitu, sehingga memang tidak ada kader lagi akhirnya Kang. Ini pertanyaan bagaimana coba? Penyebabnya 2 hal. Yang pertama, karena yang tua nggak mau move on. Kalau senyumnya begini pasti nggak mau move on, nggak mau geser nih? Iya, nggak mau bergerak, nggak mau pergi, nggak mau mengakui bahwa dia sudah bukan lagi pemuda. Begitu. Yang kedua, pemerintah melakukan pembiaran. Ini yang saya khawatirkan. Di satu sisi, orang-orang tua yang mengaku pemuda itu tidak mau move on, begitu. Di sisi yang lain, pemerintah juga membiarkan itu. Ini yang berbahaya. Karena setelah ada undang-undang itu, pemerintah kan wajib nih memberikan penganggaran. Kemudian ketika terkait penganggaran, maka ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang melihat ini sebagai salah satu mata pencaharian lah, katakan begitu. Ini yang menjadi soal. Saya pengen memberikan analogi begini, Kang.
katakanlah tempat bermain, taman bermain, playground begitu, dikhususkan untuk anak-anak, ya kan? Itu khusus untuk anak-anak, anak-anak boleh main di sana. Nah sekarang kalau orang tua misalkan seperti saya begitu ya, sudah punya anak, kumisan, jenggotan, masuk ke taman bermain itu dan ikut main ayunan, pantas nggak? Nggak pantas. Kemudian ketika saya menempati ayunannya, ada anak-anak pengen memainkan ayunan itu, kira-kira berani nggak melawan? Kalaupun ada yang berani melawan, kemudian terjadi benturan, siapa yang menang? Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah instrumen yang sangat baik untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemuda. Begitu. Sementara Mbak Sarah, Anda sepakat dengan hal itu dan Saya memang terjadi? sangat sepakat. Karena memang masih pemuda ya. Data saya setahun lagi. saya sangat sepakat karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang isinya itu justru orang-orang tua yang belum mau bergeser, belum mau digeser. belum mau digeser dengan oleh adik-adiknya. Kan biasanya begitu kan ya. Kalau udah duduk susah lepas ya kan. Nah, kalau sudah duduk lupa berdiri. Oke, kembali ke Wati benar-benar merasakan hal itu juga. Iya, sama. Kami melihat juga banyak yang seperti itu gitu. Dan agak sulit untuk menggeser yang si tua-tua tadi itu karena ya itu tadi ibarat anak kecil dengan bapak-bapak ketika rebutan ayunan, yang menang pasti yang lebih tua tadi. Oke, tapi kalau di Wati melihatnya harusnya seperti apa? Tadi undang-undang sudah ada jelas, begitu baik hukumnya sudah ada. Tapi masih belum dijalankan. Nah, kalau dari Wati tanggapannya karena apa? Bisa hal terjadi seperti itu? Terjadi seperti itu ya karena tadi itu orang tuanya tidak mau bergeser dan kesadaran akan pentingnya regenerasi itu masih kurang gitu loh. Dan sebenarnya banyak juga yang menjadikan organisasi itu sebagai mata pencaharian mereka gitu. Makanya mereka tidak mau bergeser. Caranya ya pemerintah seharusnya lebih tegas untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 40 tadi tahun 2009. Oke. Pemerintah harus tegas, tapi juga kita juga harus tegas sih pemuda kan gitu. Udah geser aja kan, ini saatnya pemuda nih yang turun kan begitu ya kan. Oke, kita tahan dulu kan ya, dan pemirsa kita kembali pas di Dialog tetap di Dialog dan Pemuda Indonesia bicara.